Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Timur, berbatasan dengan Sabah dan Sarawak Malaysia, Laut Sulawesi, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah strategis dalam lalu lintas perdagangan. Kabupaten Nunukan terbagi dalam 9 kecamatan, yaitu Krayan Selatan, Krayan, Lumbis, Sebuku, Sembakung, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, dan Sebatik Barat. Wilayahnya terbentang dari kepulauan hingga pegunungan dengan iklim yang bervariasi. Kecamatan Nunukan yang merupakan ibu kota kabupaten merupakan daerah kepulauan beriklim panas, sedangkan wilayah sebelah barat mencakup daratan pedalaman Kalimantan berupa pegunungan yang beriklim sejuk. Penduduk Kabupaten Nunukan bertambah tiap tahunnya dengan pertumbuhan penduduk mencapai 5,8%. Penyebaran penduduk ini tidak merata. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Nunukan, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi ialah Kecamatan Sebatik. Kabupaten Nunukan berpenduduk multi etnis dengan penduduk asli suku Tidung dan suku Dayak. Mayoritas penduduknya kini ialah suku Bugis dan Jawa. Keberagaman suku ini seiring dengan keberagaman agama yang dianut, dengan mayoritas ialah agama Islam, Protestan, dan Katolik. Kabupaten Nunukan berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan menjadi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sesuai dengan Undang-Undang tahun 22 tentang pemekaran daerah. Kabupaten ini bermoto Penekindi Debaya yang berarti bersama-sama membangun daerah, melambangkan cita-cita rakyat Kabupaten Nunukan untuk mencapai masyarakat bahagia, adil, makmur, serta tentram yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kecamatan Nunukan merupakan ibu kota Kabupaten Nunukan, yang selain merupakan tempat terdapatnya pusat pemerintahan, juga pusat aktivitas segala kegiatan ekonomi dan lalu lintas perdagangan. Dipimpin oleh seorang camat, Kecamatan Nunukan terdiri dari 5 kelurahan dan 8 desa dengan jumlah penduduk mencapai 53.951 jiwa dengan potensi daerah terutama di bidang perdagangan, jasa, pertanian, dan perkebunan. Perdagangan lintas batas dengan Tawa Malaysia serta dengan pulau-pulau lain di Indonesia seperti Sulawesi dan Jawa ditunjang oleh letaknya yang strategis dan didukung oleh keberadaan Pelabuhan Tunontaka yang dapat disandari oleh kapal-kapal besar. Faktor pendukung lain ialah keberadaan konsumen, yaitu ribuan calon tenaga kerja Indonesia yang setiap bulannya transit di kecamatan ini untuk pengurusan dokumen kerja. Sementara itu, lahan pertanian dan perkebunan terdapat dalam jumlah besar dan produksinya terus ditingkatkan terutama padi dan sawit. Sebagai ibu kota kabupaten, kecamatan ini terus dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan sosial selain pelayanan pemerintahan dalam segenap aspeknya. Pelabuhan Tunontaka merupakan salah satu primadona kecamatan, sementara sejumlah lokasi lain seperti objek wisata Binusan, Pantai Ecing, Sport Hall, dan alun-alun merupakan tempat-tempat yang amat dikenal oleh warga Kecamatan Nunukan. Pada tahun 2008, kecamatan ini berkembang menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan yang berada di sebelah selatan Kecamatan Nunukan. Kecamatan Sebatik Barat merupakan kecamatan hasil pemekaran Sebatik Induk dengan pusat pemerintahan di Desa Binalawan. Wilayah ini terdiri dari 4 desa dengan total penduduk 11.028 jiwa, dengan potensi utama di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, terutama padi, pisang, kakao, dan udang. Kecamatan ini merupakan penghasil udang segar dan ebi yang kemudian dipasarkan ke Tawau, Malaysia. Saat ini sedang dibangun kantor kecamatan baru yang diharapkan kelak dapat menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat Sebatik Barat sebagai kawasan perbatasan yang dinamis. Kecamatan Sebatik terletak di ujung timur Kabupaten Nunukan, terletak di Pulau Sebatik yang terbagi 2 dengan Sabah, Malaysia. Kecamatan ini terdiri dari 4 desa swasembada dengan jumlah penduduk 20.283 jiwa. Merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Nunukan. Memiliki potensi utama di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, terutama padi, pisang, kakao, ikan teri, dan udang. Dengan pusat aktivitas pemerintahan di Desa Tanjung Karang, kegiatan ekonomi masyarakatnya berpusat di Desa Sungai Nyamuk. Tempat terdapatnya sejumlah sarana komersial termasuk hotel-hotel, supermarket, dan bank, serta berbagai fasilitas umum dan sosial. Di kecamatan inilah terdapat objek wisata unggulan, yaitu Pantai Batu Lemampu, yang memiliki panorama laut lepas menghadap ke Blok Ambalat dengan garis pantai yang panjang dan mempesona.
Kecamatan Sebuku terletak di bagian utara Kabupaten Nunukan, terdiri dari 21 desa dengan total penduduk 11.731 jiwa. Pusat pemerintahannya di Desa Pembeliangan dapat dicapai dari Kecamatan Nunukan melalui perjalanan sungai selama 2,5 jam. Desa ini merupakan daerah transit bagi perjalanan darat selanjutnya menuju wilayah Lumbis dan Sembakung. Segenap fasilitas pelayanan dasar di bidang pemerintahan dan kesehatan terus ditingkatkan dalam upaya membangun kecamatan ini menjadi wilayah yang maju dengan mengoptimalkan sejumlah potensi kekayaan alam di bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian, terutama sawit dan berbagai jenis kayu, termasuk potensi hutan tanaman industri kayu akasia di masa mendatang. Kecamatan Sembakung terletak di bagian selatan Kabupaten Nunukan, berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, memiliki 20 desa dan berpusat pemerintahan di Desa Atap. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 8.503 jiwa dengan potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Peningkatan fasilitas pelayanan dasar di bidang pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terus dilakukan di daerah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kegiatan pembangunan di daerah ini juga ditunjang oleh keberadaan sumber kekayaan alam tak terbaharui berupa ladang pengeboran minyak bumi dan gas yang dikelola oleh PT Medco. Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Nunukan, terdiri dari 77 desa dengan total penduduk 9.380 jiwa, yang sebagiannya merupakan penduduk asli, yaitu suku Dayak Agabak. Berpusat pemerintahan di Desa Mansalong, potensi daerah ini ialah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Meskipun termasuk wilayah pedalaman Kalimantan yang harus dicapai berjam-jam dari Kecamatan Nunukan melalui transportasi sungai dan darat, namun daerah ini memiliki segenap fasilitas umum dan sosial yang cukup memadai dan relatif lebih lengkap dibandingkan dengan ibu kota kecamatan lain yang terletak di pedalaman Kalimantan. Kecamatan Krayan terletak di bagian barat Kabupaten Nunukan dan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari 65 desa yang berpusat pemerintahan di Longbawan. Jumlah penduduknya 8.438 jiwa, yang sebagian besarnya ialah penduduk asli pedalaman Kalimantan, yaitu suku Dayak Lendaya. Perjalanan untuk mencapai kecamatan ini dari Kecamatan Nunukan harus ditempuh melalui transportasi udara, melalui penerbangan dari Bandara Nunukan ke Bandara Longbawan. Kecamatan ini merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Nunukan, yaitu beras adan yang merupakan padi unggul organik yang banyak dipasarkan ke Malaysia dan Brunei. Daerah ini juga memiliki komoditi unik yaitu garam gunung hasil dari pengolahan sumur air bergaram. Sebagian wilayah kecamatan ini berupa Taman Nasional Kayan Mentarang yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Keaslian alam ini yang berpadu dengan kearifan suku Dayak dalam mengelola alam menjadikan daerah Krayan sering menjadi pusat penelitian sejumlah lembaga nirlaba internasional dan berpotensi besar menjadi daerah tujuan pariwisata. Kecamatan Krayan Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Krayan, juga berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari 24 desa yang berpusat pemerintahan di Longlayu dengan jumlah penduduk 2.271 jiwa. Untuk mencapai kecamatan ini harus digunakan transportasi udara menuju ke Bandara Perintis Longlayu. Komposisi penduduk, kondisi alam, dan budaya kecamatan ini mirip dengan Kecamatan Krayan, termasuk potensi unggulannya berupa padi adan dan kekayaan keanekaragaman hayati Taman Nasional Kayan Mentarang. Meski terletak di pedalaman, pelayanan dasar di bidang pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terus diupayakan dengan memelihara semangat untuk maju dan berkembang dalam segala keterbatasan yang ada.